Welcome back to Yusri Channel dalam segmen Yusri Edukasi. How you doing? Hari ini kita akan membahas tentang noun with modifiers. Pada materi yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang noun with modifiers itu apa. Nah, sekarang saatnya untuk menjelaskan jenis-jenis modifiersnya. Noun phrase modifiers. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Noun adalah kata benda. Phrase is a group of words atau sekelompok kata. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya frase. Noun phrase is a group of words that function like a noun. Sekelompok kata yang berfungsi sebagai kata benda. Modifiers is a word or phrase or clause which modifies other words in a sentence. It can be adjective or adverb, sebuah kata atau frase atau klausa yang memodifikasi atau menerangkan kata lain dalam sebuah kalimat. Bentuknya bisa berupa kata sifat atau kata keterangan. Modifiers used in a noun phrase called noun phrase modifiers. Noun phrase modifiers is a word or phrase or clause that modifies or describe a noun including a pronoun or a noun phrase. Sebuah kata, frase, atau klausa yang menerangkan atau menjelaskan kata benda termasuk pronoun atau noun phrase. Nah, di sini kita akan belajar tentang isi dari noun phrase. Jadi ada dua jenis noun phrase ya. Yang pertama adalah pre-modifier diletakkan sebelum kata benda dan post-modifier diletakkan sesudah kata benda. Apa saja yang termasuk pre-modifier dan apa saja yang termasuk post-modifiers? Kita mulai membahas tentang pre-modifiers yang diletakkan sebelum kata benda atau head noun kalau saya menyebutnya. Apa saja? Ada article or determiner, ada possessive noun, possessive pronoun adjective, adjectives, and participle. Oke, mari kita satu persatu mencoba untuk memahaminya. Pre-modifier pada article or determiners. Article or determiners adalah kata sandang atau kata penentu. Ada a, and, the. Memperkenalkan kata benda, menyebutkan benda mana yang dimaksud. Itu fungsinya. Kita langsung pada example. I bought a car yesterday. Head noun-nya adalah car. Pre-modifiernya adalah artikel a yang ada di depan kata car. Kemudian kalimat kedua, the car is red. Head noun-nya adalah car. Pre-modifiernya adalah artikel the. Berikutnya adalah pre-modifier dalam bentuk possessive noun. Possessive noun itu apa? Possessive noun is a noun that shows ownership or possession. Jadi untuk menjelaskan kepemilikan. Ciri-cirinya pada kata benda ditambahkan apostrof s atau koma di atas s atau hanya apostrof saja. Example, the neighbor's car is new. The neighbor's car is new. Head noun-nya adalah car. Pre-modifiernya adalah neighbor's car. Jadi, untuk menjelaskan mobilnya ini mobil siapa sih? Nah, kalau ada penambahan pre-modifier, kata neighbor's berarti, oh itu mobil dari tetangga. Contoh kedua, the man's car was my car last year. Head noun-nya adalah car. Pre-modifiernya adalah man's. Kalau ditambah pre-modifier man's, orang akan paham, car, mobil. Mobil apa? Mobil siapa? Kalau ada penambahan man's, ya berarti adalah, oh itu mobil dari si laki-laki tersebut. Modifier selanjutnya adalah bentuk possessive pronoun adjective. Apa itu possessive pronoun adjective? Kata ganti milik dengan diikuti kata benda. Ciri-cirinya ada my, your, their, our, his, her, dan its.
setelah my, your, their itu ditempatkan kata benda. Kita langsung pada contohnya. My car is parked near the store. Noun-nya atau head noun-nya adalah car. Pre-modifier-nya adalah my. Jadi, karena fungsi dari modifier itu adalah memberikan detail atau memberikan keterangan lebih lanjut tentang kata benda, maka kalau ada penambahan my di sini sebagai possessive pronoun adjective ditambahkan di depan kata benda car, orang itu akan paham car. Oke, mobil siapa? My car. Oh, mobil saya. Contoh yang kedua, his car is parked in front of the park. Car sebagai head noun, pre-modifiernya adalah his sebagai possessive pronoun adjective. Berikutnya adalah pre-modifier bentuk adjective. Adjective itu apa? A word that modify or describe a noun or a noun phrase. Kata yang menerangkan kata benda atau noun phrase ya. Adjective itu kata sifat. Jadi, example-nya adalah the pretty cat won a competition. Head-nya atau head noun-nya adalah cat, ya kan, kucing. Kemudian pre-modifiernya adalah pretty. Kucing yang apa? Kucing yang bagaimana? Ya kan dijelaskan pada pre-modifier pretty. Oh, kucing yang cantik gitu kan. Kemudian contoh kalimat kedua, the small dog is very expensive. Head noun-nya adalah dog, pre-modifiernya adalah small, menjelaskan dog yang bagaimana? Yang small. Oke, kita lanjut pada pre-modifier bentuk participle. Adalah bentuk kata kerja yang difungsikan sebagai verbs, adverbs, atau adjective. Ada dua participle di sini. Yang pertama adalah present participle dengan ciri-cirinya apa? Kata kerjanya ditambahkan ing di situ. Yang kedua adalah past participle di mana ciri-cirinya kata kerjanya adalah bentuk kata kerja ketiga atau verb 3. Example, the painted car costs $80 billion. Nah, head noun-nya adalah cars. Kemudian pre-modifiernya adalah painted. Painted ini termasuk past participle karena ada ed di situ ya, verb 3. Kemudian contoh yang kedua, the running car is Andy's car. Head noun-nya adalah car. Kemudian pre-modifiernya adalah present participle, running. Kenapa present participle? Karena running ada verb ing-nya di situ. Jadi, painted, running itu menjelaskan secara detail tentang kata benda car-nya itu, ya. Jadi fungsi dari pre-modifier itu memberikan penjelasan lebih detail mengenai kata benda. Nah, kalau tadi kita bicara tentang pre-modifier, sekarang kebalikannya post-modifier, di mana modifier ini tempatnya di belakang setelah kata benda. Apa saja yang termasuk pada post-modifier? Bisa bentuk prepositional phrases, adjective clauses yang pernah kita pelajari di awal ya, participle phrases, and infinitive. Oke, mari sekarang kita satu persatu mulai membahas. Post-modifier dalam bentuk prepositional phrase. Apa itu preposisi? Nah, kalau kalian pernah membaca atau mendengar ya, ada preposisi on, in, at, with, for, to, of, upon, from, beside, up, down, inside, along, under, in front of, itu namanya preposisi ya, kata hubung. Kemudian prepositional phrase adalah frase yang diawali dengan preposition. Contohnya, the bag under the table is mine. Karena ini adalah post modifier, jadi penempatannya setelah kata benda. Kata bendanya apa? Bag, ya. Berarti post modifiernya adalah under the table. Under the table ini adalah prepositional phrase. Tas yang apa? Tas yang bagaimana? Tas yang under the table, di bawah meja. Ya, jadi ini memberikan penjelasan detail mengenai bag-nya. Contoh kedua, a bag on the chair is Sania's. Noun-nya adalah bag. Kemudian post modifiernya adalah on the chair.
Kenapa kita sebut dengan on the chair ini sebagai post modifier? Karena bentuknya prepositional phrase on, ya kan? Kemudian dia berada setelah kata benda back. Dan juga memberikan informasi lebih detail, ya kan? Tas yang mana? Tas yang di atas meja. Nah, itu adalah tasnya Sania. Next adalah post modifier pada bentuk adjective clause. Adjective clause sudah pernah kita bahas ya sebelum materi ini. Semoga kalian masih ingat ya. Karena sudah pernah kita membahas apa itu adjective clause, bentuknya bagaimana. Nah, sekarang kita langsung pada example ya. Oh iya, saya ingatkan lagi. Ciri-ciri adjective clause itu ya, ada kata sambung that, which, who, whom, whose, which, atau of which. Nah, oke, kita masuk pada example. The bike that has a white flag was stolen. Ingat, karena ini adalah post modifier, jadi penempatan post modifier ini setelah kata benda. Head noun-nya adalah bike, kata bendanya adalah bike ya. That itu adalah post modifier yang menjelaskan lebih lanjut mengenai head noun. Kemudian kalimat yang kedua, the bike which the chain was lost this morning. Head noun-nya adalah bike, post modifier-nya adalah which. Berikutnya adalah post modifiers dalam bentuk participle phrase. Pada pre-modifier sudah ada participle kan? Nah, ini kita ulangi lagi. Tapi di sini adalah participle phrase, adalah perpaduan antara participle present dengan tambahan verb ing and past participle dalam bentuk verb 3 dengan modifier. Example, the movie running now was released 3 days ago. Head modifiers-nya adalah movie, ya kan? Kemudian post modifier-nya adalah running. Running ini participle phrase ya dalam bentuk present. Kenapa? Karena ada penambahan verb ing, running di situ. Kemudian contoh yang kedua, the song played by the children was composed by Mr. Lukman. Head noun-nya adalah song. Post modifier yang ditempatkan setelah song adalah played. Played ya, verb 3 ada ed-nya. Itu bentuk dari participle phrase pada jenis past participle. Jadi played ini untuk menjelaskan lebih detail lagi mengenai song yang di depannya. Yang terakhir adalah post modifier dalam bentuk infinitive. Infinitive itu apa? Bentuk kata kerja to diikuti oleh verb 1 ya, yang difungsikan sebagai adjective, noun, atau adverb. Contohnya, I don't know the movie to watch for my holiday. Nah, sekarang ini namanya post modifier, berarti penempatannya setelah kata benda. Berarti di sini head noun-nya, kata bendanya adalah movie, ya kan? Kemudian post modifiernya adalah infinitive dalam to watch. To diikuti oleh verb 1 bentuk infinitive. Jadi to watch ini untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang apa? Tentang movie-nya gitu loh. Contoh yang kedua, I'm confused to decide the shirt to buy. Head noun-nya adalah shirt, ya kan? Post modifiernya adalah to buy. This is the end of our lesson today. I hope you can learn something from my content. Oke, semoga penjelasan saya bisa membuat kalian bisa lebih paham lagi tentang materi kita hari ini. Well, see you next time.